Semua orang pasti ingin menjalani hidup yang baik. Gak ada orang yang ingin hidup dalam penyesalan. Ada seorang perawat dari Australia namanya Bronnie Ware yang tugasnya adalah merawat orang-orang tua yang hidupnya tinggal beberapa bulan lagi di dunia. Kemudian setiap kali ngobrol sama mereka, perawat ini seringkali bertanya, kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, kalau seandainya Anda melihat kehidupan Anda yang sebelumnya, apa sih penyesalan terbesar dalam hidup Anda? Orang-orang tua ini kemudian menceritakan berbagai macam pengalaman hidup mereka dan penyesalan apa yang mereka rasakan. Kemudian dicatat sama si perawat. Perawat ini kemudian membuat kesimpulan dari berbagai macam cerita yang dia dapatkan. Diambil kesimpulan ada 5 penyesalan terbesar yang dirasakan oleh orang-orang di masa terakhir hidup mereka. Lalu kemudian cerita ini disebar juga kemana-mana. Dan ini bisa jadi peringatan buat kita yang masih diberikan kesempatan hidup supaya kita tidak mengalami penyesalan yang sama pada saat kita ada di pembaringan terakhir kita nanti. Penyesalan yang pertama, jika saja saya bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginan saya, bukan untuk memenuhi ekspektasinya orang lain. Mereka baru menyadari di akhir hidup mereka bahwa ternyata selama mereka hidup ada banyak banget mimpi-mimpi yang belum bisa mereka capai. Karena hidup mereka itu dibuat berdasarkan pilihan-pilihan yang sebetulnya terpaksa mereka buat karena mereka ingin memenuhi ekspektasinya orang lain. Coba sekarang kita perhatikan kehidupan kita masing-masing. Pernah gak sih secara sadar gitu kita memikirkan, apa sih sebetulnya yang kita inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini? Apakah yang sekarang ini sudah kita lakukan itu sudah benar menurut kita? Contoh ya, pekerjaan kita sekarang. Apakah itu sesuatu yang memang kita nikmati? Kita tahu kita memberikan satu kontribusi tertentu? Atau pekerjaan ini kita lakukan karena terpaksa aja gitu? Karena memang orang lain bilang pekerjaan kita sekarang keren. Rumah tempat kita tinggal yang kita biayai dengan hampir separuhnya hidup kita. Apakah kita memang membutuhkan rumah sedemikian besar karena memang kita yang mau, atau karena memang kita ingin supaya dianggap mampu sama keluarga, dianggap mampu sama teman-teman? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, apakah memang itu kegiatan-kegiatan yang kita suka lakukan, atau kita lakukan supaya tidak mengecewakan orang lain? Mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup, kita mesti hidup secara intentional, secara sadar. Kita mesti sadari apakah hidup yang kita jalani sekarang itu sudah sesuai gak sih dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Penyesalan yang kedua, jika saja saya tidak bekerja terlalu keras. Gak ada yang salah loh ya sama kerja keras. Kerja keras itu bagus. Tapi kita mesti cek lagi, apakah kerja keras kita selama ini itu bisa membuat kita jadi mengorbankan banyak hal. Mengorbankan waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayang, mengorbankan kesehatan kita. Apa sih sebetulnya tujuan kerja keras kita itu? Apakah kita kerja keras untuk kita beli mobil yang sekeren mungkin, yang bisa dilihat orang lain kelihatan keren gitu? Ataukah kita bekerja keras untuk bisa beliin istri kita tas-tas bermerek? Atau kita kerja keras supaya bisa beliin anak-anak kita gadget-gadget yang bagus? Is it all worth it? Apakah semua itu layak gitu, bener-bener kita mengorbankan semua itu? Nah ini yang mesti dicek ulang. Coba kita cek kehidupan kita sekarang. Apakah kita pulang malam setiap kali weekend hajar kerja lagi? Apakah semua itu baik buat kita? Jangan sampai kita nyesel. Perhatikan lagi hidup kita sekarang. Kerja keras kita selama ini tuh ada dalam porsi yang tepat atau enggak sih? Penyesalan yang ketiga, jika saja saya berani mengungkapkan perasaan saya yang sesungguhnya. Manusiawi sebetulnya kalau kita ini seringkali berusaha untuk bisa menjadi people pleaser. Kita mengorbankan perasaan kita sendiri supaya orang lain seneng. Kita mengorbankan waktu kita yang berharga dengan mengiyakan ajakan orang lain yang sebetulnya kita tuh dalam hati gak kepingin melakukan itu gitu. Karena perasaan gak enakan ini, hidup kita bisa jadi salah arah loh. Coba perhatikan deh hidup kita sekarang. Kalau ada nilai-nilai tertentu atau perasaan-perasaan tertentu yang kita abaikan karena kita mau bikin orang lain seneng, coba dipikir ulang lagi. Contoh gampang gini, misalnya nih ya, temen ngajakin dugem. Dalam hati kita tahu kita nggak boleh, kita nggak kepengen gitu, nggak ingin melakukan itu. Tapi ya udah deh ya, nggak enak sama temen, pergilah dugem. Tahu padahal besok mesti kerja, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu. Tapi akhirnya ikutan dugem, happy, pulang ketiduran dan besok pagi jadi terlambat.
Begitu terus, akhirnya yang tadinya kita mestinya dapat promosi, gak jadi dapat promosi. Bos udah hilang kepercayaan, arah hidup kita jadi ngaco gitu. Tadinya kita udah punya tracking yang benar, cuma gara-gara kita ikutin kemauannya orang lain, cuma gara-gara kita mengabaikan perasaan kita, ya udah deh, arah hidupnya jadi berantakan. Penyesalan yang keempat, jika saja saya tetap menjalin hubungan yang baik dengan teman atau keluarga. Manusia adalah makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Tapi karena satu dan lain hal, seringkali hubungan kita dengan orang lain jadi nggak baik. Kualitas hubungan kita dengan orang lain juga mempengaruhi kualitas hidup kita. Kalau kualitas hubungan kita dengan orang lain nggak baik, kita jadi gampang stres, kesel, kecewa. Itu bisa mengarah jadinya ke penyakit juga dalam tubuh kita kan. Coba cek hidup kita sekarang, bagaimana kualitas hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah masih ada kekesalan, ada kekecewaan, ada dendam yang masih kita simpan dalam hati kita. Lepaskan pengampunan, bahkan untuk orang-orang yang merasa tidak bersalah atas apa yang mereka lakukan. Pada saat kita melepaskan pengampunan, sebetulnya kita tidak melakukan hal itu untuk mereka, tapi kita melakukan hal itu untuk diri kita sendiri. Karena waktu kita melepaskan pengampunan, sebetulnya kita melepaskan sakit hati kita. Udah lepas aja. Bebaskan diri kita. Karena pada saat kita melepaskan pengampunan, kita sedang memulihkan hati kita. Hati kita sembuh gitu. Dan akhirnya kita bisa melanjutkan menjalani kehidupan kita tanpa ada penyesalan. Penyesalan yang kelima, jika saja saya bisa membiarkan diri saya lebih bahagia. Banyak orang yang bahkan baru menyadari di akhir hidup mereka bahwa bahagia itu pilihan. Memang kehidupan setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang hidupnya lebih berat dibandingkan sama orang lain. Tapi sebetulnya bahagia itu pilihan kita. Decision kita, keputusan kita, apakah kita mau bahagia atau enggak. Jadi coba kita cek hidup kita sekarang. Apa sih sebetulnya yang bisa bikin kita happy? Apa sebetulnya yang bikin kita gak bisa happy? Dan kemudian kita mulai kejar hal-hal apa sih yang bisa bikin kita bahagia. Kalaupun kita gak bisa dapatkan hal itu, apakah kita bisa memutuskan, oke, walaupun hal ini gak bisa kita dapatkan, saya memutuskan untuk bisa tetap bahagia. Nah, dengan begitu, akhirnya kita jadinya tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi dari hasil pembicaraan si perawat dan pasien-pasiennya ini, ada sesuatu yang bisa kita pelajari sama-sama. Supaya hidup kita ini tidak terbuang sia-sia, supaya kita tidak menyesal. Pada saat kita sampai di pembaringan terakhir kita nanti, kita bisa melihat ke belakang, lalu kita bisa bilang gini, saya sudah menjalani hidup yang baik dan tidak ada yang saya sesali. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi nanti di video yang ini. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Bye!